Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi tentang keanekaragaman ekosistem. Dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu terdiri dari saya, Hidayatul Faizah, NIM 47, kemudian Nina Herlina, NIM 48, Yusnita Fatmawati, NIM 49, Sofia Andriani, NIM 50, dan Nurul Wahyu Septiana, NIM 52. Pada materi selanjutnya yaitu membahas mengenai pengertian ekosistem. Ekosistem sendiri adalah suatu tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan, yaitu biotik maupun abiotik, secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi dan saling bergantung dengan yang lainnya. Ekosistem mengandung keanekaragaman jenis dalam suatu komunitas dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan interaksi kehidupan dan alam. Jadi, keanekaragaman ekosistem adalah suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungannya, yaitu abiotiknya, di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Komunitas di sini itu adalah sekumpulan populasi yang berinteraksi di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam ekosistem. Nah, macam-macam ekosistem itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ekosistem darat dan yang kedua ekosistem air. Selanjutnya, ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya garis lintangnya itu sendiri. Nah, ekosistem darat itu terdiri atas hujan basah, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ekosistem darat. Nah, di sini ekosistem darat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hutan basah, di mana bioma jenis ini terdapat di daerah tropis dan subtropis dan curah hujannya di antara 200 sampai 225 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup dalam bioma ini memiliki ketinggian 20 sampai dengan 40 meter serta memiliki daun yang lebat. Beberapa contoh tumbuhan dan hewan di daerah ini adalah rotan, anggrek, kera badak, dan babi hutan. Yang kedua yaitu padang rumput. Bioma jenis ini dapat dibentang dari daerah tropis ke daerah subtropis. Curah hujan yang terjadi di bioma ini adalah 25 sampai 30 cm per tahun dan turun secara tidak teratur. Nah, beberapa contoh dari tumbuhan dan hewan di daerah tersebut adalah tumbuhan herbs, rumput-rumputan, bison, zebra, dan kanguru. Yang ketiga, bioma taiga. Nah, bioma jenis ini terdapat di bagian bumi belahan utara serta terdapat di daerah pegunungan tropis. Ciri-ciri daerah ini adalah suhu di musim dingin yang sangat rendah. Beberapa tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah ini antara lain tumbuhan basah, semak belukar, beruang hitam, dan mangose. Yang keempat, bioma tundra. Bioma jenis ini terdapat di belahan bumi bagian utara dan dalam lingkungan kutub utara. Beberapa tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah tersebut adalah tumbuhan kayu yang pendek, tumbuhan biji yang semusim, rusa kutub, beruang kutub, dan Moscow X. Yang selanjutnya adalah ekosistem air. Ekosistem air ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Ekosistem air tawar ini memiliki ciri suhu yang bervariasi. Kemudian berdasarkan keadaan airnya ini dibagi menjadi dua, yaitu air tenang dan juga air mengalir. Air tenang ini biasanya adalah danau dan juga rawa, kemudian yang air mengalir itu adalah sungai. Kemudian ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini cakupannya cukup luas, yaitu
laut, kemudian pantai yaitu ekosistem yang berada di tepian laut, kemudian estuari dan juga terumbu karang. Kemudian proses terjadinya keanekaragaman ekosistem itu terjadi karena adanya perbedaan letak geografis, di mana perbedaan letak geografis ini merupakan faktor utama yang menghasilkan berbagai bentuk ekosistem dan juga menyebabkan perbedaan iklim. Kemudian perbedaan iklim ini juga berpengaruh terhadap suhu, kemudian intensitas cahaya, curah hujan, dan juga lama penyinaran matahari. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap jenis flora dan fauna di suatu wilayah tertentu. Kemudian, keanekaragaman jenis flora dan fauna itu yang berada di wilayah tertentu akan membentuk suatu ekosistem yang berbeda. Kemudian terbentuklah keanekaragaman ekosistem. Yang selanjutnya yaitu komponen penyusun ekosistem. Yang pertama yaitu komponen autotrop, dan yang kedua komponen heterotrop, dan yang ketiga abiotik, dan yang keempat dekomposer. Yang pertama, autotrop adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Organisme yang tergolong autotrop hanya membutuhkan karbon dioksida dan senyawa nitrogen anorganik sederhana guna menghasilkan makanannya. Organisme yang termasuk dalam autotrop adalah semua organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses yang dikenal dengan sintesis. Autotrop ini dianggap sebagai produsen karena bisa membentuk tingkat dasar dari rantai makanan. Lalu yang kedua, komponen heterotrop. Heterotrop adalah organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Organisme ini masih bergantung pada organisme lain untuk bisa mendapatkan makanannya. Dengan demikian, heterotrop membutuhkan senyawa organik kompleks dari hewan atau tanaman lainnya. Senyawa tersebut contohnya karbon dan nitrogen. Karena kemampuannya yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, maka organisme ini berada pada tingkat sekunder atau tersier. Lalu yang ketiga, abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak bernyawa yang tak lain adalah pendukung kelangsungan hidup bagi komponen biotik dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik sangat berpengaruh pada jenis makhluk hidup yang menghuni pada lingkungan tersebut. Beberapa jenis komponen abiotik antara lain yaitu sinar matahari, air, tanah, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu dekomposer atau disebut juga dengan pengurai. Dekomposer adalah jasa teknik yang berperan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya pengurai tersebut, organisme-organisme yang telah mati dan membusuk akan terurai dan meresap ke dalam tanah yang akan menjadi unsur hara dan kemudian diserap oleh tumbuhan atau produsen. Selain itu, aktivitas pengurai juga akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan dipakai dalam proses fotosintesis. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.